Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak beserta cara pemungutan pajak juga. Apa sih pemungutan pajak itu? Jadi pemungutan pajak adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau fiskus untuk mengambil atau menarik pajak dari wajib pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran negara. Lalu bagaimana cara pemungutan pajak itu? Jadi pemungutan pajak itu ada 3 stelsel. Yang pertama ada stelsel nyata. Stelsel nyata adalah cara pemungutan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sebenarnya diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Pemungutan pajak ini dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya atau penghasilan yang nyata. Lalu ada stelsel anggapan. Stelsel anggapan ini adalah cara pemungutan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai besarnya penghasilan wajib pajak. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Lalu ada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata sama stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Lalu ada sistem pemungutan pajak. Ada Official Assessment System. Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya ada pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada si fiskus atau pemerintah. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh si fiskus atau pemerintah. Yang kedua, ada Self-Assessment System. Sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhitung. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, ada withholding system. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya ada wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Lalu ada tarif pajak. Tarif pajak ini ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besar nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah, pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Tarif tetap. Tarif ini berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap besar berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berupa berapapun adalah 3 juta. Yang ketiga ada tarif progresif. Tarif ini presentasi tarif yang dikenakan atau digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar juga. Contohnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak perorangan pribadi dalam negeri. Terus ada tarif progresif yang tadi itu yang berdasarkan penghasilan kena pajak tadi. Jika dia sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Jika di atas 50 juta, dia 15%. Jika di atas 250 juta, dia 25%. Jika di atas 500 juta, dia 30%. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3, yaitu tarif progresif. Pada progresif, kenaikan presentasi semakin besar. Terus tarif progresif
tetap, yaitu kenaikan presentasi tetap. Tarif progresif degresif, kenaikan presentasi semakin kecil. Lalu ada tarif degresif. Tarif ini yaitu presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak ini sebagai fungsi anggaran atau budgetir. Pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ada fungsi mengatur atau regulen. Pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial, misalnya pajak tinggi pada barang mewah atau insentif pajak untuk mendorong investasi. Lalu ada fungsi pemerataan atau redistribusi. Pajak ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui program sosial seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan kesehatan. Dan ada juga fungsi stabilitas. Fungsi ini pajak digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian, misalnya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.